Kisah Ratu Kalinyamat, perempuan tangguh yang lawan Portugis di Malaka. Ratu Kalinyamat, meninggal tahun 1579, adalah puteri Raja Demak Trenggana yang menjadi bupati di Jepara. Dia terkenal di kalangan Portugis sebagai sosok wanita pemberani. Nama asli Ratu Kalinyamat adalah Retna Kencana, puteri Sultan Trenggono, Raja Demak, tahun 1521 sampai tahun 1546. Pada usia remaja dia dinikahkan dengan Pangeran Kalinyamat. Pangeran Kalinyamat berasal dari luar Jawa. Terdapat beragam versi tentang asal-usulnya. Warga Jepara menyebut nama aslinya adalah Wintang, seorang saudagar Tiongkok yang merasakan kecelakaan di laut. Dia terdampar di pantai Jepara, dan kemudian berguru pada Sunan Kudus. Versi lain menyebut, Wintang berasal dari Aceh. Nama aslinya adalah Pangeran Thoib, putra Sultan Mugayat Syah Raja Aceh, tahun 1514 sampai tahun 1528. Thoib berkelana ke Tiongkok dan menjadi anak tinggikan seorang menteri bernama Chi Huyo Guan. Nama Wintang adalah ejaan Jawa sebagai Chi Bintang, yaitu nama baru Thoib. Wintang dan ayah tinggikannya kemudian pindah ke Jawa. Di sana Wintang mendirikan desa Kalinyamat yang ketika ini berada di wilayah Kecamatan Kalinyamatan, sehingga dia pun dikenal dengan nama Pangeran Kalinyamat. Dia sukses menikahi Retna Kencana putri Bupati Jepara, sehingga istrinya itu kemudian dijuluki Ratu Kalinyamat. Semenjak itu Pangeran Kalinyamat menjadi anggota keluarga Kerajaan Demak. Pangeran dan Ratu Kalinyamat memerintah bersama di Jepara. Chi Huyo Guan, sang ayah tinggikan, menjadi patih bergelar Sungging Badar Duung, yang juga mengajarkan seni ukir pada warga Jepara. Pada tahun 1549 Sunan Prawata Raja keempat Demak mati dibunuh utusan Arya Penangsang, sepupunya yang menjadi Bupati Jipang. Ratu Kalinyamat menemukan keris Kiai Betok milik Sunan Kudus menancap pada mayat kakaknya itu. Maka, Pangeran dan Ratu Kalinyamat pun berangkat ke Kudus minta penjelasan. Sunan Kudus adalah pendukung Arya Penangsang dalam konflik perebutan tahta sepeninggal Raja Trenggana, 1546. Ratu Kalinyamat datang menuntut keadilan atas kematian kakaknya. Sunan Kudus menjelaskan semasa muda Sunan Prawata pernah membunuh Pangeran Sekar Sedalepen ayah Arya Penangsang. Berlaku wajar sekiranya dia sekarang mendapat balasan setimpal. Ratu Kalinyamat kecewa atas sikap Sunan Kudus. Dia dan suaminya memilih pulang ke Jepara. Di tengah jalan, mereka dikeroyok anak buah Arya Penangsang. Pangeran Kalinyamat tewas. Konon, dia sempat merambat di tanah dengan sisa-sisa tenaga, sehingga oleh warga sekitar, kawasan tempat meninggalnya Pangeran Kalinyamat disebut Desa Prambatan.
Menurut kisah selanjutnya, dengan membawa jenazah Pangeran Kalinyamat, Ratu Kalinyamat meneruskan perjalanan sampai pada suatu sungai, dan darah yang berasal dari jenazah Pangeran Kalinyamat menjadikan air sungai berwarna ungu, dan kemudian dikenal kawasan tersebut dengan nama Kaliwungu. Makin ke barat, dan dalam kondisi lelah, kemudian melewati Pring Tulis. Ratu Kalinyamat sukses meloloskan diri dari peristiwa pembunuhan itu. Dia kemudian bertapa telanjang di Gunung Danaraja, dengan sumpah tidak hendak berpakaian sebelum berkeset kepala Arya Penangsang. Hasrat terbesarnya adalah kerabat yang lebih muda iparnya, yaitu Hadiwijaya alias Jaka Tingkir, Bupati Pajang, karena hanya dia yang setara kesaktiannya dengan Bupati Jipang. Hadiwijaya segan menghadapi Arya Penangsang secara langsung karena sama-sama anggota keluarga Demak. Dia pun menyelenggarakan sayembara yang berhadiah tanah Mataram dan Pati. Sayembara itu dimenangi oleh Ki Ageng Pemanahan dan Ki Penjawi. Arya Penangsang tewas di tangan Sutawijaya putra Ki Ageng Pemanahan, berkat siasat cerdik Ki Juru Martani. Ratu Kalinyamat kembali menjadi Bupati Jepara. Setelah kematian Arya Penangsang tahun 1549, wilayah Demak, Jepara, dan Jipang menjadi bawahan Pajang yang dipimpin Raja Hadiwijaya. Walaupun demikian, Hadiwijaya tetap memperlakukan Ratu Kalinyamat sebagai tokoh senior yang dihormati. Ratu Kalinyamat sebagaimana Bupati Jepara sebelumnya, Pati Unus, bersikap anti terhadap Portugis. Pada tahun 1550 dia mengirim 4.000 tentara Jepara dalam 40 buah kapal memenuhi permintaan Sultan Johor sebagai membebaskan Malaka dari kekuasaan bangsa Eropa itu. Pasukan Jepara itu kemudian bergabung dengan pasukan Persekutuan Melayu sampai 200 kapal perang. Pasukan gabungan tersebut menyerang dari utara dan sukses menduduki sebagian Malaka. Namun Portugis sukses membalasnya. Pasukan Persekutuan Melayu mampu dipukul mundur, sementara pasukan Jepara sedang bertahan. Pada tahun 1564, Sultan Ali Riayat Shah dari Kesultanan Aceh meminta bantuan Demak sebagai menyerang Portugis di Malaka. Ketika itu Demak dipimpin seorang bupati yang gampang curiga, bernama Arya Pangiri, putra Sunan Prawata. Utusan Aceh dibunuhnya. Akhirnya, Aceh tetap menyerang Malaka tahun 1567 walaupun tanpa bantuan Jawa. Serangan itu gagal. Pada tahun 1573, Sultan Aceh meminta bantuan Ratu Kalinyamat sebagai menyerang Malaka kembali. Ratu mengirimkan 300 kapal mengandung 15.000 prajurit Jepara. Pasukan yang dipimpin oleh Ki Demang Admiral itu baru tiba di Malaka bulan Oktober tahun 1574. Padahal ketika itu pasukan Aceh sudah dipukul mundur oleh Portugis.
Ratu Kalinyamat menjawab seruan itu dengan mengirim sebuah armada yang kuat. Dalam serangan tersebut telah muncul 200 buah kapal besar dari negeri-negeri Islam yang bersekutu menyerang Malaka. 40 buah diantaranya berasal dari Jepara, memuat 4-5 ribu orang prajurit. Armada itu dikepalai oleh seorang panglima, seorang Jawa yang disebut dengan nama julukan Sang Adipati. Walaupun 2 kali merasakan kekalahan, namun Ratu Kalinyamat telah menunjukkan bahwa dirinya seorang wanita yang gagah berani. Bahkan Portugis mencatatnya sebagai Rainha de Japara, Senhora Poderosa e Rica, de Kranige Dame, yang berfaedah, Ratu Jepara seorang wanita yang kaya dan berkuasa, seorang perempuan pemberani.